Bab 345. Elang menyerang 9 pasukan. Seluruh aula pertunjukan menjadi hening sejenak. Semua orang di keluarga Barkin mengerti bahwa karena Kenzie dapat dengan mudah mengalahkan yang keenam, itu menunjukkan bahwa dia adalah master bela diri yang baik, maka lelaki tua Jim Barkin pasti akan berakhir. Ada banyak murid muda dari keluarga Barkin yang hampir tidak pernah melihat lelaki tua itu berkelahi dengan orang lain. Pada saat ini, ketika dia memikirkan lelaki tua Barkin, yang merupakan orang nomor 1 di dunia keterampilan cakar elang, dia akan bertarung secara langsung. Semuanya menunjukkan antisipasi dan kerinduan. Bagus sekali. Di aula seni bela diri, Jim Barkin bangkit dan berbicara, "Melihat keterampilanmu, itu tidak buruk, kamu pasti menguasai latihan tenaga dalam. Keterampilan Anda layak untuk bertarung dengan saya." Setelah mendengar ini, banyak murid dari keluarga Barkin menunjukkan tatapan serius. Anak ini sangat muda, dia telah mencapai keadaan pelatihan tenaga dalam. Secara umum, latihan tenaga dalam lebih kuat daripada latihan fisik, tetapi sangat sulit untuk mengembangkan tenaga dalam batin. Sangat jarang ada 1 dari 10.000 orang. Di mana-mana, master tenaga dalam internal yang terkenal semuanya adalah orang tua yang sudah tua. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa terbang di atas atap dan dinding, tetapi mereka seringan burung layang-layang karena mengendalikan energi dalam tubuh mereka sesuka hati. Baru saja, gerakan Kenzie secepat kilat, dan dia berlari seperti guntur di bawah satu siku, sehingga Jim Barkin dapat sepenuhnya menebak bahwa meskipun Kenzie masih muda, dia telah mengembangkan tenaga dalam batinnya namun tentu bukan lawannya. Jim Barkin menuruni anak tangga dengan perlahan, dengan ekspresi bangga, "Sangat jarang bisa mengembangkan tenaga dalam batin, tapi sayang sekali kamu terlalu muda dan memiliki latar belakang yang tidak memadai." Jim Barkin menarik napas panjang saat dia berbicara, dan pakaiannya tiba-tiba membengkak. Melihat cahaya di matanya, dia perlahan melangkah maju. Setiap langkah yang dia ambil, lantai batu bata biru yang keras tenggelam jauh ke dalam jejak kaki, sampai ke Kenzie. Banyak murid dari keluarga Barkin sangat senang ketika mereka melihat jejak kaki yang tertinggal di lantai batu bata biru, dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, ini adalah fondasinya." Orang tua itu benar-benar seperti dewa, dengan kekuatan tenaga dalam batin yang begitu kuat. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu? Banyak murid dari keluarga Barkin, serta Lingga Barkin yang duduk di kursi roda, menunjukkan kekaguman dan rasa terbakar. Melihat Tuan Barkin pergi sendiri, Melly Chavez tersenyum percaya diri. Dia memandang Kenzie, matanya menjadi mencemooh, bahkan meski orang ini memiliki kemampuan, menghadapi orang tua yang kuat seperti Barkin, itu mungkin hanya jalan buntu. "Anak muda, tidak salah bagimu untuk mati di bawah tanganku hari ini. Aku akan memuaskan keinginanmu dan membiarkanmu belajar dari sihir cakar elang unik keluarga Barkin." Jim Barkin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi dunia, benar-benar seperti generasi master. Emosi banyak murid dari keluarga Barkin tersulut, dan semua orang menunjukkan pandangan yang fanatik. Beberapa murid bahkan duduk dengan kaki disilangkan, bermain dengan seluruh energi mereka, menonton pertempuran dengan seksama, dan belajar dengan giat. Melihat Jim Barkin berdiri diam, Kenzie mengangguk, lalu mengambil sikap santai dan berkata, "Senior Barkin, silahkan maju." Jim Barkin menunjukkan penghinaan dan berkata perlahan, "Anak muda, itu harusnya kamu yang bergerak dulu. Jika aku dulawan, kedengarannya tidak bagus ketika menyebar, itu akan mengatakan bahwa saya menggertak yang lemah." Karena semua orang sudah mengatakan ini, Kenzie tidak sopan lagi melancarkan pukulan meriam. Ketika orang-orang persilatan membuka jalan untuk duel, mereka sering membuka pertarungan dengan tinju biasa dan berat. Tinju semacam ini mirip dengan gerakan biasa dalam ilmu pedang. Hanya penjahat dengan motif tersembunyi yang akan menggunakan gerakan pembunuhan yang kejam dan aneh segera setelah dia bergerak pertama kali. Pendekatan seperti itu tidak tahu malu, tidak sopan, dan juga akan dibenci oleh orang-orang di persilatan. Pukulan lurus Kenzie lewat, itu biasa-biasa saja dan sangat mudah untuk dijaga. Jim Barkin melihatnya, tetapi matanya berkilat, dan tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar. Satu mengambil pergelangan tangan Kenzie, dan yang lain mengambil siku Kenzie, bergerak sebagai secepat kilat, dengan angin bersiul, ingin melipat lengan Kenzie menjadi 3 bagian dalam satu napas. Kenzie tidak menyangka bahwa master kuno yang bermartabat di sisi lain tidak memperlakukannya dengan cara sopan yang sama. Di babak pertama, dia dengan tegas menyerangnya. Sedikit terkejut, dia hanya mendengar suara melengking. Kenzie buru-buru berguling di tempat untuk menghindari gerakan pembunuh ini, tetapi salah satu lengan bajunya robek oleh cakar Jim Barkin, memperlihatkan lengan telanjang. Kenzie sedikit malu dan menatap Jim Barkin dengan jijik di dalam hatinya. Seluruh aula pertunjukan tertawa terbahak-bahak.
Banyak murid dari keluarga Barkin semua menunjuk ke arahnya dan tertawa terbahak-bahak. Lihatlah penampilannya yang malu, seperti badut yang lucu. Pada ronde pertama, dia hampir dibunuh oleh lelaki tua itu. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melawan orang tua itu? Sebaiknya kamu pintar, berlutut dan gorok lehermu. Hahaha. Suasana sukacita dan cemoohan terjadi di seluruh lobi. Melly Chavez bahkan lebih arogan, matanya yang indah penuh dengan penghinaan dan belas kasihan, menatap mata Kenzie, itu seperti melihat seekor anjing lokal yang akan disiksa dan dibunuh. Sesuatu yang tidak mengenal hidup atau mati. Ketika orang tua itu mematahkan tangan dan kakimu, aku akan memotongmu satu persatu dan mengebirimu secara perlahan. Mata menghina Melly Chavez berangsur-angsur berubah menjadi kejam. Alasan mengapa Jim Barkin mengabaikan identitasnya dan membuat gerakan pamungkas yang menggelegar bukan hanya karena dia ingin membuat banyak murid terkesan dengan kesan agung membunuh seekor ayam dengan pisau, tetapi juga karena dia memiliki dendam terhadap Kenzie. Lagi pula, Kenzie melukai cucu kesayangannya, Lingga Barkin, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh anak ini. Senior Barkin, kamu adalah master yang terkenal dan terhormat, tetapi kamu benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan kepada junior sepertiku. Kata-kata Kenzie sinis, menyindir orang tua ini. Jim Barkin tidak peduli dan mencibir menghina, jika kamu ingin mempelajari sihir cakar elangku, tentu saja guru ini akan memenuhimu dan tidak akan melepaskannya. Aku hanya tidak tahu, berapa lama kamu bisa bertahan. Jim Barkin tidak akan memandang seorang pria muda seperti Kenzie di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya saat dia berbicara, seperti elang yang melebarkan sayapnya, atau menyerang dengan kedua tangan, menendang dengan kedua kakinya, seperti elang yang melawan kelinci, menyapu kepala Kenzie. Lihat, jurus penjaga gerbang lelaki tua itu, elang menyerang 9 pasukan. Jim Barkin melayang di udara seolah-olah dia tidak memiliki beban. Jim Barkin dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menaikkan sosoknya lagi, dan dia terus menyerang. Sudah terlambat untuk membicarakannya, di bawah serangan terus-menerus dari Jim Barkin, Kenzie akhirnya menjadi tidak sabar, dan sekali lagi memblokir tendangan lawan ke dadanya. Mengambil keuntungan dari jeda lawan untuk mengangkat tubuhnya lagi, Kenzie tiba-tiba berjongkok. Dengan perawakan rendah, dia telah mengumpulkan banyak kekuatan internal. Melihat tubuh menerkam Jim Barkin lagi, dia berdiri dengan satu telapak tangan dan menyingkir. Cakar elang tajam Jim Barkin menyerang bagian atas kepala Kenzie, tetapi saat jarak masih jauh, angin palem yang deras tiba-tiba menindasnya. Jim Barkin mengubah gerakannya tepat waktu untuk memblokir, dan mendengar ledakan keras, Jim Barkin mengeluarkan jeritan panjang, seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang dari satu sisi aula ke ujung lain aula, dan akhirnya menabrak dinding dengan keras, dan jatuh dengan keras. Untuk sesaat, lobi itu sunyi senyap. Banyak murid dari keluarga Barkin memandang tempat itu dengan gugup. Setelah beberapa saat, Jim Barkin terhuyung-huyung berdiri. Dia mencengkeram dadanya, memuntahkan 2 suap darah, dan kemudian menunjuk Kenzie dengan wajah pucat, suara gemetar berkata, kamu. Itu benar-benar mencapai tingkat bisa melepaskan energi internal. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jim Barkin jatuh lagi dengan bunyi gedebuk. Dia mencoba menopang tubuhnya, tetapi dia tidak bisa bangun. Banyak murid dari keluarga Barkin, serta Lingga Barkin di kursi roda, semuanya terlihat bodoh. Ketika mereka melihat Kenzie lagi, hanya ada rasa ngeri yang tersisa. Pelepasan tenaga dalam internal? Pelepasan tenaga dalam internal sudah menjadi ranah tingkat tinggi dari seniman bela diri kekuatan batin. Secara historis, hanya jenius langka selama ratusan tahun, yang dapat mengembangkan kekuatan magis seperti itu. Tiba-tiba, banyak murid dari keluarga Barkin seperti kelinci menghadapi harimau, melihat Kenzie dalam posisi arogan, mereka tidak bisa menahan gemetar. Dan Melly Chavez, yang sudah menutupi mulutnya, terkejut tak terkatakan. Bab 346. Apa itu moralitas? Hanya dalam beberapa langkah, Jim Barkin dikalahkan dan hanya bisa jatuh ke tanah. Beberapa murid dari keluarga Barkin bergegas untuk membantunya berdiri. Murid-murid lain dari keluarga Barkin memandang Kenzie di tengah lapangan, dan mereka semua ketakutan, seperti sekelompok kelinci ketika mereka melihat seekor harimau. Mata Kenzie perlahan menyapu kerumunan, dan dia bertanya dengan keras, apakah masih ada orang di keluarga Barkin yang ingin keluar untuk melawanku? Setelah menanyakan kalimat ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tak satu pun dari orang-orang itu bodoh. Bahkan master terkuat dari keluarga, Master Barkin, bukanlah lawannya. Bagaimana orang lain bisa mengalahkannya? Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun.
Kenzi tahu bahwa mereka semua takut, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, karena tidak ada yang akan bertarung denganku lagi, masalah hari ini akan berakhir di sini. Keluhan telah berakhir, dan keluarga Barkin dan aku tidak ada hubungannya dengan air di masa depan. Senior Barkin, selamat tinggal. Kenzi menjatuhkan kata-kata ini, mengepalkan tinjunya ke Jim Barkin, dan berbalik untuk pergi. Jim Barkin sangat marah, dia hanya merasa sungai di perutnya terbalik, dan darah yang baru saja dia telan keluar dari mulutnya lagi. Dia sangat enggan membiarkan Kenzi pergi seperti ini, tetapi dia sedikit tidak berdaya, karena duel telah dilakukan, dan Kenzi sudah datang, karena kedua belah pihak membuat langkah yang adil, dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Menurut aturan sungai dan danau, tentu saja Anda harus menundukkan kepala mengakui kekalahan, dan menghentikan dendam. Tapi masalah ini, bagi Jim Barkin, itu sangat sulit untuk ditelan. Kenzi melumpuhkan Lingga Barkin adalah yang kedua, dan yang lebih penting, dia Jim Barkin adalah master hebat dari sekolah seni bela diri kuno. Jika skandal dikalahkan oleh seorang pemuda di wilayahnya sendiri menyebar, wajah apa yang akan dia miliki di masa depan? Jim Barkin gemetar karena marah, dan hendak memerintahkan Kenzi untuk tinggal. Melly Chavez berdiri dengan sangat enggan dan berkata dengan kesal, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Kamu harus membunuhnya. Ada begitu banyak orang di keluarga Barkin kita, tidak peduli seberapa kuat dia, hanya ada satu orang. Hari ini aku harus membunuhnya, demi Lingga Barkin, demi wajah keluarga Barkin, kita harus membunuhnya untuk balas dendam. Dia menatap Kenzi dengan kebencian di matanya. Di kursi roda, Lingga Barkin berteriak dengan marah, kakek, paman, cepat dan perintahkan. Kamu harus membunuhnya hari ini. Jika kamu membiarkannya pergi, itu akan seperti mengembalikan harimau ke gunung, dan itu bahkan lebih tidak menguntungkan bagi keluarga Barkin di masa depan. Manfaatkan jumlah kita. Ada terlalu banyak orang, dan mereka semua mengepung pria itu dan bergegas untuk memotongnya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang dan semua orang di keluarga Barkin tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian menyebar dan mereka mengeluarkan tongkat dan pedang dari rak senjata, dan kemudian dengan cepat berlari ke pintu lobi dan memblokir Kenzi di lobi. Orang-orang ini memegang pisau tajam, wajah mereka ganas, dan mereka sangat ingin membunuh. Kenzi berhenti dan melirik mereka, apa yang kamu coba lakukan? Kamu tidak bisa memenangkan pertarungan, kamu lalu ingin mengandalkan lebih banyak orang dan menggertak lebih sedikit orang? Bah! Apa yang salah dengan menggertakmu? Kamu melumpuhkan Lingga Barkin, tetapi kamu berani datang dan memprovokasi kami, para kakek ini akan membunuhmu untuk membalas dendam. Kenzi tidak ingin berdebat dengan sekelompok bajingan yang menghalangi pintu, jadi dia menoleh ke Jim Barkin dan bertanya, Senior Barkin. Saya mendengar bahwa keluarga pertapa Barkin mengaku terkenal dan jujur, dan mereka berbicara tentang moralitas dalam segala hal. Hari ini, keluarga Barkin telah membuat duel dan saya sudah datang di sini. Anda kalah dalam kompetisi, Anda secara alami harusnya membiarkan saya pergi. Tapi sekarang, para murid di bawah sekte Anda ingin mengeroyok dan menyerang saya ingin bertanya kepada Senior Barkin, apakah Anda tidak merasa malu? Jim Barkin mendengus dingin, mendorong pergi orang-orang yang mendukungnya, dan berjalan ke sisi berlawanan dari Kenzi. Dia berkata dengan bangga, seorang junior juga layak berbicara dengan saya tentang moralitas di arena sungai dan danau? Untuk berurusan dengan penjahat seperti Anda, tidak perlu berbicara tentang moralitas sungai dan danau. Kamu membunuh anak-anakku dari keluarga Barkin, dan kamu secara terbuka memprovokasi dan menyakitiku. Muridku membunuhmu, keluarga Barkinku akan melakukan keadilan. Iya, melakukan keadilan. Murid-murid berteriak dengan percaya diri seolah-olah mereka telah motivasi. Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Barkin, seberapa tebal wajah tuamu untuk mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Cucumu Lingga Barkin, aku tidak memiliki kebencian atau dendam dan tidak saling mengenal, hanya karena atas dorongan wanita itu, begitu dia bertemu denganku, dia melakukan banyak hal, tidak hanya ingin menghancurkanku, tetapi juga memeras uangku, tidak hanya untuk memeras uangku, tetapi juga ingin meniduri istriku yang manis. Bukankah aku memberinya pelajaran? Aku tidak membunuhnya, itu sudah pengampunan terbaik. Setelah beberapa saat, Kenzi melanjutkan, adapun provokasi, itu bahkan lebih tidak tahu malu. Kamu mengundangku, haruskah aku datang? Bukankah itu justru provokasi jika kamu harus menunggu sampai kamu mati? Jim Barkin tidak mendengarkan sama sekali, dan berkata dengan sinis, anak muda, apa gunanya kamu banyak bicara anak muda, guru ini kasihan pada Anda karena menjadi orang yang berbakat, dan saya memberitahu Anda kebenaran, sungai dan danau itu besar, dan ada berbagai faksi, dan siapapun yang memiliki kekuatan hidup dan mati akan memiliki moralitas.
Dan Anda, jika Anda mati, Anda akan mati. Orang mati hanya meminta penguasa neraka untuk menjadi tuannya, dan lihat apakah dia bisa memberimu moral. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak dan semua menganggap Kenzi sebagai orang idiot yang jatuh ke dalam sebuah lubang. Lingga Barkin cukup bangga dan berkata dengan nada mengejek, "Kenzi, kamu bisa mati dengan tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Setelah kamu mati, aku akan tetap pergi ke rumahmu. Bahkan jika aku sia-sia, aku harus bermain dengan istrimu dan menempati kekayaanmu." Melly Chavez juga sangat bangga, dengan sinis, "Kenzi, kamu benar-benar menyedihkan. Melihat penampilanmu, kupikir kamu adalah bakat yang langka, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh sehingga kamu berani datang ke rumah Barkin sendirian. Setelah kamu mati, kakak pasti akan membantumu merawat istri cantik itu juga, dan biarkan dia menemanimu." Kenzi tersenyum dingin dan berkata, "Kamu sangat percaya diri, kamu yakin akan bisa membunuhku hari ini?" Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Ada ratusan murid di seluruh keluarga Pertapa Barkin. Hampir semuanya ada di sini sekarang, semua orang memegang senjata dan mengelilinginya sendirian. Apakah anak ini menjadi gila dan mulai berbicara omong kosong? Bukankah seharusnya dia berlutut dan mengatakan hal-hal yang baik? Melly Chavez berkata dengan nada menghina, "Kamu hampir mati, namun kamu berani berbicara keras. Jangan bunuh dia dulu, aku akan menusuknya perlahan." Sambil berbicara, wajah menawan Melly Chavez diikuti seringai kejam. Jim Barkin berhenti berbicara omong kosong dan berkata dengan dingin, "Para murid keluarga Barkin ikuti perintah dan gunakan segala cara untuk menghapus tangan dan kakinya dan menjatuhkannya." Semua orang mematuhi perintah, seperti sekelompok dewa jahat perlahan-lahan mengelilingi Kenzi. Namun, Kenzi sepertinya menutup mata, hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. "Jika saya tahu ini, saya seharusnya mendengarkan Jaden Blue dan langsung menghilangkan masalah ini. Sepertinya aku harus mengakui bahwa otak kayu Jaden Blue, terkadang idenya benar." Setelah mengatakan ini, Kenzi merintih. Detik berikutnya terdengar ledakan, dan pintu gerbang Barkin Villa dibobol oleh kendaraan off-road tempur. Ratusan jas hitam muncul dari belakang mobil, semuanya membawa senjata MP5, dan berbaris dengan mantap ke depan, sepanjang jalan. Suara langkah dada meludahkan lidah api, seperti iblis yang tiba-tiba muncul dari neraka, membunuh siapapun ketika dia melihatnya. Dalam sekejap, villa itu dalam kekacauan, dan jeritannya tidak ada habisnya. "Tuan muda, kami datang." Jaden Blue memimpin jas hitam dan bergegas ke aula seni bela diri, dan mereka semua mengambil langkah-langkah mikro dan melakukan pengepungan balik. Jim Barkin, Lingga Barkin, Melly Chavez dan anggota keluarga Barkin lainnya melihat begitu banyak jas hitam yang terlatih tiba-tiba masuk. Mata mereka yang tenang, hawa dingin dan aura yang mereka pancarkan dari tubuh mereka, dan moncong senjata yang gelap, bisa dilihat ini adalah sekelompok dewa pembunuh profesional. Ketakutan, semua orang di keluarga Barkin dengan cepat menjatuhkan senjata di tangan mereka dan meringkuk bersama, gemetar. "Tuan muda, Anda tidak dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini, Anda harus membunuh mereka semua." Jaden Blue memimpin beberapa orang ke sisi Kenzi dan membuat posisi siap membunuh. Ketika semua orang di keluarga Barkin mendengar Kenzi dipanggil Tuan Muda lagi, mereka sepenuhnya mengerti bahwa kelompok besar utusan pembunuh dari neraka ini semuanya adalah bawahan Kenzi. Ketika mereka melihat Kenzi, hanya ada ketakutan yang tak ada habisnya. Terutama Melly Chavez, wajahnya pucat, matanya ngeri, dan kaki indah di bawah roknya masih gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kenzi masih memiliki status yang menakutkan. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasinya. Mengetahui bahwa keluarga Barkin akan dimusnahkan, Jim Barkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, mengepalkan tinjunya, dan memohon dengan suara gemetar, "Tuan Kenzi, tolong ingat moralitas sungai dan danau, dan berikan keluarga Barkin cara untuk bertahan hidup." "Moralitas sungai dan danau?" Kenzi berkata dengan nada mencemooh, "Mungkinkah senior lupa? Senior masih mengajari saya barusan, siapapun yang memiliki kekuatan hidup dan mati, dialah yang memiliki moralitas." Jim Barkin, Lingga Barkin, Melly Chavez, dan semua murid keluarga Barkin. Mata acuh tak acuh Kenzi menyapu kerumunan, dan membuat gerakan membunuh-bunuh. Saat berikutnya, ada ledakan lidah berapi-api, duka yang mengerikan, cahaya berdarah, dan semuanya, hanya dalam beberapa saat, tenggelam dalam api. Villa keluarga Barkin, yang telah dipelihara selama ribuan tahun, berubah menjadi reruntuhan di langit.